guys, ini saya diundang oleh Kemedika untuk diberikan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin perkenalkan dulu, saya CEO dari Kemedika. Nama saya Ritsmawati Gulo, saya sering dipanggil Meme. Mungkin kita akan berkenalan lebih dekat lagi. Iya, tentu banget ya. Di bisnis saya sendiri itu ada beberapa rekanan bisnis saya yang bergabung dengan saya. Salah satunya untuk di klinik Pratama ini sendiri, saya ada rekan-rekan bisnis ya, founder-founder yang membantu saya dari belakang, membackup saya. Jujur kalau saya berdiri sendiri itu tidak mungkin ya. Baik pun menjadi angel investor maupun ada investor luar, itu tetap aja kalau kita sendiri yang melakukan itu tidak akan pernah berhasil. Tapi ketika kita ditompang oleh rekan-rekan bisnis kita yang satu visi dan satu misi, saya rasa semuanya bisa berjalan dengan baik. Begitu juga di bisnis saya yang lain ya, saya banyak kerjasama, baik itu kerjasama di bidang pengadaan, baik itu kerjasama di bidang layanan ya, itu saya banyak kerjasama baik dengan perusahaan-perusahaan besar maupun di bidang kesehatan gitu ya. Itu kerjasama itu penting sekali karena link itu adalah kunci dari keberhasilan dari suatu bisnis. Jadi kalau teman-teman nanya apakah saya punya rekanan bisnis, waduh, saya banyak sekali rekanan bisnis yang bergabung dengan saya. Mungkin terlihat hanya saya, tapi di belakang saya itu banyak banget yang menopang saya. Saya tidak sendirian. Yang menjadi pembeda dari klinik Kemedika dengan klinik yang lain itu ada beberapa. Salah satunya kita dari sistem membackup dari pasien ya, yang kedua dari layanan, yang ketiga dari sistem kita pendekatan dengan pasien. Kenapa? Karena kita memberikan fasilitas yang banyak buat pasien kita. Salah satunya dia bisa mencari kita lewat website, dari marketplace, dari aplikasi juga kita punya ya. Yang keempat, dia bisa datang langsung ke klinik kita di Kemedika yang berada di Kebun Kopi. Yang kelima, kita bisa mengunjungi mereka di home care kita, di layanan home care kita. Nah, pembeda kita dengan klinik lain, yang pertama itu adalah layanan yang kita berikan itu full service ya. Yang kedua adalah kita menganggap pasien kita ini adalah sebagai raja yang harus kita jaga, kita lindungi, dan kita berikan yang pelayanan yang maksimal. Bukan hanya sebagai raja, tapi sebagai keluarga. Bagaimana orang tua kita yang sakit, seperti itulah cara kita merawat dan menjaga mereka. Jadi di sini kita ada pendidikan, yaitu kita ada akademinya untuk pelayanan kesehatan supaya mereka memiliki sertifikasi. Dan perawat-perawat kita semuanya itu mendapatkan sertifikasi dari Kemedika. Pelatihan, mereka mendapatkan pelatihan dulu sebelum terjun ke lapangan. Jadi kita berikan mereka tuh yang layanan maksimal gitu. Si pasien merasa dipertanggungjawabkan, merasa dilindungi. Begitu juga dari karyawan kita maupun mitra kita itu merasa dijaga dan dilindungi. Jadi semua aspek di dalamnya itu sangat mempengaruhi bisnis ini gitu ya. Jadi dengan perbedaan klinik Kemedika dan klinik lainnya itu banyak sekali, baik itu dalam segi layanan, service dan lain sebagainya. Nah, contoh salah satunya adalah kita punya layanan home care, yaitu fisioterapi ya kan. Kita juga punya layanan lab, yang lab juga bisa langsung datang ke rumah pasien untuk mengambil sampel, ataupun pasiennya bisa datang langsung dan hasilnya itu bisa ditunggu 15 menit. Kita juga ada layanan farmasi. Nah, sebelum membeli obat, teman-teman kalau bingung dan obat-obatan yang dibeli itu bisa langsung ditanyakan dengan apoteker kita yang sangat ramah. Jadi mereka akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman sebelum melakukan transaksi pun. Kita udah follow up ulang gitu, follow up kepada teman-teman biar teman-teman tuh merasa nyaman. Dan harga yang diberikan oleh Kemedika itu sangat-sangat ekonomis. Kita itu lebih memilih untuk
memberikan harga yang standar, tapi untuk pelayanan yang bisa dijangkau dari hulu ke hilir. Jadi yang kita kejar itu bukan hanya orang kalangan atas, tapi yang kita cari itu adalah seluruh masyarakat yang membutuhkan layanan K-Medica itu kita layani. Walaupun dia biasa-biasa aja, ketika dia membutuhkan layanan kita akan melayaninya sepenuh hati. Yang saya lakukan adalah selalu berinovasi, selalu menjadi pionir pertama. Ya, kita nggak boleh stuck. Ya, kita nggak boleh hanya duduk diam saja, tapi kita tidak melakukan inovasi. Segala sesuatu, baik itu di bidang kesehatan maupun di bidang apapun itu, inovasi itu adalah yang paling terpenting. Bagi saya, tanpa inovasi semua akan mati. Jadi kita harus berinovasi. Dan bagi saya, ide-ide kreatif dari rekan-rekan dan teman-teman yang kerja, yang berada di klinik K-Medica ini sangat saya hargai. Mereka adalah tolak ukur berhasilnya dari klinik K-Medica ini sendiri. Jadi setiap lini bisnis saya itu tidak hanya memakai ide saya, tapi semua ide-ide dari rekan-rekan saya, dari teman-teman saya, bahkan dari semua staff-staff saya itu saya sangat hargai. Jadi itu yang membuat saya bisa berkembang seperti saat ini, dari yang biasa-biasa aja sampai lebih besar lagi, itu karena ide-ide kreatif dari rekan-rekan dan teman-teman yang ada bersama saya di tim saya. Iya, betul. Nanti setelah klinik K-Medica ini sudah maksimal, udah bagus ya, udah oke, itu rencana saya akan buka cabang di beberapa kota ya, terutama di Jambi dulu, karena ternyata itu kebutuhan klinik Pratama itu di daerah itu sangat dibutuhkan ya, karena pelayanan-pelayanan rumah sakit daerah itu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Nah, kita rencana ingin terjun ke lapangan dan membuka klinik cabang kita di beberapa kabupaten untuk menjangkau mereka-mereka yang membutuhkan layanan kita. Nah, rencana pun nanti sistem di layanan klinik Pratama di cabang nanti ke depannya itu sama dengan layanan yang ada di pusatnya ya. Jadi baik itu layanan ada fisioterapi, lab, farmasi, kecantikan, mungkin juga ada gitu. Nah, dokter-dokter penanggung jawabnya juga berbeda-beda nanti ke depannya. Jadi saya berpikir ketika kita hadir di daerah-daerah teman-teman, di daerah tempat lokasi teman yang jauh dari kota gitu ya, kita bisa membantu masyarakat yang ada di sana. Jadi saya antusias sekali untuk itu. Seperti sekarang ini kita lebih banyak bakti sosial, melakukan home care di beberapa daerah di Jambi, yaitu ada di Sungai Bahar, di Muara Buliang, di Kumpe. Itu kenapa kita untuk pendekatan kepada teman-teman yang tidak bisa terjangkau layanan dari kota ke daerah gitu, karena seperti orang-orang yang sakit stroke gitu ya, mereka butuh proses yang sangat banyak untuk mereka bisa datang ke Jambi untuk berobat. Salah satu yang mereka harus sewa supir, sewa mobil, bawa makan, nunggu seharian. Nah, dan kita hadir di daerah dengan layanan yang sama dan perlengkapan teknologi yang sama gitu, yang layanan juga maksimal, itu bisa membantu mereka untuk mengatasi problem mereka itu. Jadi kita memberikan layanan super buat customer kita, untuk pasien kita, supaya mereka cepat sehat. Dan kita bangga ketika mereka sehat, itu ada suatu kesenangan pribadi ya, kesenangan yang luar biasa bagi teman-teman dan staff-staff K-Medica, merasa bahagia sekali karena kita sangat bersyukur ketika mereka bisa sehat. Terima kasih. Ya,
ada ya. Saya selain bidang kesehatan, saya ada penyewaan gedung pertemuan ya di Puri Gracia. Saya juga punya usaha perkebunan, dan juga saya punya usaha restoran gitu di Jakarta. Jadi tidak hanya di Jambi, tapi ada juga di luar kota. Nah, karena saya orang bisnis ya, mau gimana lagi ya. Jadi ya memang banyak yang harus saya kerjakan untuk bisnis ini gitu. Jadi saya butuh dukungan dan support dari teman-teman juga. Jadi teman-teman yang masih muda-muda di luar sana, jangan pernah putus asa. Karena saya juga memulai usaha saya itu bukan dari yang besar dulu, tapi dari bawah dulu. Jujur aja sampai detik ini saya masih merangkak ya, masih berusaha untuk meraih cita-cita saya dan berusaha untuk mengembangkan bisnis saya, dan semuanya itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Ini semua kunci kesuksesan itu adalah bagaimana kita bisa membangun tim yang solid dan menjadi seorang pemimpin yang baik. Jadi bagi saya semua bisnis yang sudah ada ini adalah berkat dari teman-teman yang sudah mau bersama dengan saya untuk berusaha bersama. Jujur aja kita masih dalam keadaan ya mati tak mau, hidup juga tak mau ya. Tapi karena kebersamaan itu membuat kita ya udah, kita merangkak bersama. Dan saya yakin dan percaya setelah nanti pandemi ini selesai semua, masalah-masalah yang sedang kita hadapi ini bisa terpecahkan dan bisa membuahkan hasil yang maksimal buat kita. Ketika kita percaya dan juga mau bertahan dan selalu berdoa juga, perlu itu adalah pertolongan dari Tuhan. Jadi teman-teman di luar sana jangan pernah putus asa, kalian pasti bisa berhasil. Saya aja mulai dari nol, apalagi kalian, oke?